saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya jawaban doa kita itu lebih banyak daripada yang kita doakan. Tetapi ada masalah juga di sana yang muncul karena jawaban doa itu. Nah, mari kita dengar sebentar apa kata firman Tuhan tentang hal tersebut. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena ada Tuhan yang mau berbicara kepada kami pada hari ini. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kami semua, supaya kami tidak pernah lelah berdoa, tidak pernah lelah menerima jawaban daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 25 ayat 22. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Saudara pemirsa, ayat firman Tuhan ini berkenaan dengan Ribka, rupanya juga mandul. Orang biasanya ketahuan mandul kalau dia sudah mungkin 10 tahun menikah, sudah periksa ke dokter spesialis, dua-duanya normal dan baik, tetapi mereka belum punya anak. Jadi oleh karena itu Ishak menggunakan cara orang tuanya.
Bukankah dia juga ditunggu sampai berapa puluh tahun baru Ishak hadir? Ya. Saudara pemirsa, Ishak mendoakan istrinya, kata Alkitab. Ia berdoa minta Tuhan berikan kepadanya keturunan. Dan benar, kemudian Ribka hamil. Dan sudah pasti tahu, ibu-ibu yang menyaksikan program ini pasti tahu kapan anak-anak itu mulai bisa menendang-nendang atau bergerak dalam kandungan. Biasanya antara umur 6 bulan sampai 7 bulan sudah mulai bergerak. Nah, ketika itu dia tunggu, dia sangat senang karena dia sekarang sudah hamil dan lepas dari ungkapan kutuk bahwa dia itu mandul. Maka kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Rupanya 2 orang dalam kandungannya itu, yang kemudian kita tahu namanya Yakub dan Esau. Dan keduanya bertolak-tolakan. Dalam kandungan pun mereka sudah tidak cocok satu dengan yang lain, saudara sekalian. Dan memang tentu Ribka belum tahu. Maka kemudian Ribka meminta petunjuk Tuhan. Coba saudara lihat, perhatikan ayatnya ini. Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Inilah pola dan gaya hidup yang benar, saudara sekalian. Ada masalah, berdoa. Ada masalah, minta petunjuk Tuhan. Jangan kita mengeluh dan cari kuasa-kuasa lain. Ada begitu banyak orang yang spontan ketika tahu dia bermasalah, atau misalnya tadi memang berkenaan dengan tidak punya anak, dia cari dukun yang bisa katanya memberikannya anak. Oh, saudara-saudara sekalian, amat berbahaya hidup kita. Jadi mari sekarang semua pemirsa, semua saudara-saudara sekalian yang sedang bermasalah, apa itu masalah penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, saya minta hari ini saudara-saudara sekalian, larilah kepada Tuhan. Dialah alamat yang tepat untuk kita mencurahkan isi hati kita, menyampaikan keluh kesah kita kepadanya. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Alamat yang paling tepat, karena dikatakan bahwa Tuhan, Engkaulah yang menjawab doa. Dan Mazmur 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan yang suruh kita berseru kepadanya, tentu Tuhan juga akan menjawabnya. Ini yang amat sangat penting untuk hidup kita. Sudah lihat apa jawaban Tuhan? Ayat 23, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar di dalam rahimmu. Suku yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jawaban Tuhan begitu jelas, saudara sekalian. Jadi mari kita hari ini belajar, ketika kita tanya Tuhan, tunggu dulu. Apa jawaban Tuhan kepada kita? Contoh, dari misalnya Matius 7 ayat 7, 8, dan 11. Dikatakan sana, mintalah maka diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Jawaban Tuhan pada bagian akhir apa katanya? Jika engkau yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia pasti memberikan apa yang baik kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya. Selalu dijawab seperti itu. Dan di sini dikatakan bahwa 2 anak kembar itu adalah satu nanti kemudian namanya Yakub, satu kemudian namanya Esau. Yakub lebih kuat daripada Esau. Ya, Tuhan sudah menentukan demikian. Bagaimana kita mau mengatakan yang lain? Jadi melalui itu kemudian Ribka dengan sukacita menerima kedua anak itu, dan memang dia melihat bukti-bukti yang nyata kemudian bahwa kedua anak itu menjadi berkat besar.
dan dia sempat membesarkan anak-anak itu dengan baik, dan puji Tuhan, kemudian anak-anak itu memang seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Mari kita hari ini, persoalan apapun juga, tanya Tuhan. Minta Tuhan beri petunjuk. Minta Tuhan katakan sesuatu. Apa yang akan terjadi melalui masalah ini. So, lihat. Tadi masalah mandul. Sesudah itu masalah anak kembar yang bertolak-tolakan dalam kandungan. Ya, bapak-bapak tidak pernah merasakan betapa menderitanya ibu-ibu sebenarnya selama 9 bulan dan 10 hari hamil, apalagi hamil anak kembar. Itu sungguh-sungguh tidak mudah. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati segala pergumulan yang sebenarnya adalah jawaban doa, dan melalui itu kemudian kita nanti akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya kami semua, para pemirsa, seluruh jemaat yang masih ke program ini, mulai menyadari dan cepat tanggap. Ada masalah, kami datang kepada Tuhan berdoa. Ada masalah, ada persoalan, kami cepat tanggap, lari kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.